Bagaimana tanggapan masyarakat terkait rencana kenaikan tarif dasar listrik oleh PLN ini? Berikut adalah informasinya. Rasanya kayak untuk saya sih, saya pribadi ya keberatan ya, mungkin juga untuk masyarakat banyak. Karena apa, sekarang ini semua serba sulit, serba mahal, sedangkan kebutuhan dapur seperti cabai aja udah naik begitu. Belum tiap bulan listrik sekarang ini naik, mas tiap bulan naik. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga, walaupun saya sama-sama bekerja bersama suami, tetap saja yang namanya kenaikan tentunya memberatkan. Untuk kita yang kerja aja itu memberatkan, apalagi untuk yang mungkin hanya satu pihak kayak yang kerja hanya si ayah dan ibunya ibu rumah tangga. Jadi kalau menurut saya tentunya sangat memberatkan, dan menurut saya harusnya pemerintah bisa carilah solusi lain gitu selain kenaikan yang tentunya memberatkan rakyat seperti itu. Sebenarnya tarif listrik yang sekarang aja sudah memberatkan ya, apalagi kalau ditambah naik lagi. Belum lama ini kan kita juga mengalami kenaikan BBM yang diikutin dengan kenaikan harga-harga sembako, harga-harga kebutuhan pokok, belum lagi harga-harga transport kalau kita naik kendaraan umum. Nah, ditambah dengan kenaikan tarif listrik, menurut saya sebenarnya akan memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Sangat memberatkan masyarakat terlihatnya dari kenaikan tarif dasar listrik ini. Nah Pak Dar, kalau dari laporan yang masuk ke YLKI soal pemadaman listrik, mutu pelayanan dari PLN sendiri, ini masuk komplainan besar nggak sih di sana? Ya, kalau dari data bidang pengaduan YLKI, aduan konsumen tentang layanan PLN itu masuk 5 besar. 5 besar, oke. Itu setelah nomor berapa tuh? Jadi yang pertama jasa keuangan, yang kedua adalah jasa telekomunikasi, yang ketiga perumahan, yang keempat listrik PLN, baru yang keempat transportasi. Dari keluhan yang masuk di YLKI itu dikategorikan menjadi 3 persoalan. Yang pertama adalah soal ketersediaan. Jadi banyak konsumen mengeluh tentang sulitnya melakukan permohonan sambungan baru. Dan ini tidak hanya rumah tangga, tapi banyak industri di daerah-daerah itu industrinya tidak berkembang karena listriknya tidak ada. Listriknya tidak ada. Yang kedua ada soal keandalan. Keandalan itu pemadaman. Jadi dari beberapa penelpon tadi itu kebanyakan di luar Jawa, memang secara faktual kondisi kelistrikan di luar Jawa itu tertinggal 30 tahun daripada di Jawa. Jadi kalau di Jawa itu sudah ada interkoneksi, pembangkitnya sudah beragam, sementara di luar Jawa itu kebanyakan masih pakai PLTD, kemudian tidak ada koneksi. Baru yang terakhir soal keterjangkauan tadi, soal keterjangkauan katanya dengan tarif. Listrik itu kan masuk kategori essential services. Mestinya negara harus bisa memastikan bahwa tarif yang ditetapkan itu terjangkau oleh masyarakat. Ini makanya komplainan dari Jakarta ya Pak, ya? Makanya dalam konteks keterjangkauan tadi, di dalam konteks formula penentuan tarif itu mestinya tidak hanya dari sisi biaya. Permen yang baru itu hanya mempertimbangkan biaya. Mestinya juga harus mempertimbangkan indeks WIG, indeks upah kan itu loh. Indeks upah sama ini yang penting efisiensi. Jadi PLN harus bisa menunjukkan bahwa dia sudah efisien. Kalau dia belum efisien, dia tidak punya hak untuk menaikkan tarif. Karena berapapun besar tarif dinaikkan, kalau PLN belum efisien, kenaikan itu akan untuk membiayai inefisiensi PLN kan gitu. Mestinya pemerintah itu punya indikator apakah PLN itu sudah efisien belum. Kalau belum efisien, PLN nggak punya hak untuk kita baca dulu nih Bapak-Bapak, ada tweet dari penonton kita, ada perbaiki dulu pelayanannya seperti yang dibahas karena listriknya sering saja mati, kemudian pencatat sering main tembak, jangan seenaknya saja menaikkan tarif. Jadi padahal nih kalau tadi dikatakan ada klaster-klasternya, ada 4 kelompok itu, kalau di Jakarta sendiri saja yang sebenarnya butuhnya nggak 1.300, tapi bisa aja ditaruhnya butuhnya 1.300 gitu kan. Dan dia juga sebenarnya tidak mampu untuk bayar 1.300 itu ya Pak ya. Nih, menurut saya tidak apa-apa dinaikkan kalau memang itu terbaik, asalkan setelah naik tarif pelayanannya juga lebih baik lagi. Setuju Anda? Ya, sebenarnya kalau bagi konsumen itu tarif itu akan fair kalau berbanding lurus dengan benefit, dengan tingkat mutu layanan yang diperoleh konsumen. Jadi kalau misalnya sebelum kenaikan tarif itu pemadamannya 10 kali, setelah kenaikan pemadamannya menjadi 5 kali kan, itu indikator yang measurable, yang terukur kan. Dan kalau PLN sampai tarifnya sudah dinaikkan tapi pemadamannya juga masih tinggi, PLN harus memberi kompensasi kepada konsumen. Dan memang kita produksi untuk listrik sendiri juga masih sangat buruk sekali kan, masih dikatakan sering sekali krisis listrik gitu kalau dilihat. Ya, jadi saat ini kondisi Indonesia sih sebenarnya kalau bisa dibilang itu mengalami krisis listrik ya, di mana kebutuhan akan listrik jauh lebih besar daripada kemampuan PLN untuk memproduksi listrik. Hal ini memang sudah terjadi bertahun-tahun karena keterlambatan pembangunan infrastruktur, keterlambatan pembangunan di bidang energi, dan bagaimanapun
mau diputar bagaimanapun, selama produksinya itu lebih rendah daripada kebutuhan, pasti akan ada pemadaman, pasti akan ada, pasti akan PLN tidak akan maksimal melayani masyarakat. Nah, oleh karena ini seperti ayam dan telur. PLN membutuhkan biaya juga untuk melakukan investasi, untuk bisa membangun PLTU yang baru. Akan tetapi kenyataannya dia tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal ke masyarakat. Masyarakat tidak puas. Dan jadi kalau misalnya PLN terus ditekan, tapi yang tidak dibantu untuk membangun pembangkit listrik yang baru, tentu akan sia-sia juga gitu. Karena bagaimanapun dia mau bagi listriknya kemana kalau produksi listriknya hanya sedikit, sedangkan masyarakat butuhnya sangat banyak sekali saat ini. Iya, silakan Pak Daran. Ya, jadi memang problem utama di ketenaga listrikan itu laju pertumbuhan konsumsi itu jauh lebih cepat dari laju pertumbuhan pembangkit baru. Dan problem pembangunan pembangkit baru itu begini di satu daerah ada pendanaan tapi tidak bisa menyediakan lahan, di daerah lain bisa menyediakan lahan tapi tidak ada pendanaan, jadi nggak ketemu kan gitu. Jadi ini yang beberapa proyek itu macet karena ada persoalan lahan, kemudian lahannya ada persoalan pendanaan. Jadi ini yang jadi memang salah satu jalannya ya ada percepatan pembangunan pembangkit baru itu. Oke, kita sapa penelpon dulu nih Bapak-bapak. Ada Bapak Tasrik. Selamat malam Pak Tasrik. Selamat malam Andini. Bagaimana Pak Tasrik nih di Banjarmasin? Apakah krisis listrik juga di sana sering mati lampu? Oh iya, kebetulan kita ini penghasil batu bara, tapi kok di tempat kita masih sering berpet ya. Padahal jadi menurut hemat saya bahwa sebaiknya pemerintah menunda dulu kenaikan tarif dasar listrik karena mengingat masyarakat kasihan masih baru saja mengalami kenaikan BBM. Kemudian yang kedua, kalaupun naik, cari momen yang tepat dan harus diperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Karena yang dirasakan oleh masyarakat, pelayanan PLN selama ini semakin hari ke depan semakin kurang baik. Saya sependapat dengan narasumber bahwa masyarakat tentu tidak keberatan kalau ada kenaikan, tetapi harus dibarengi dengan pelayanan yang semakin baik Andini. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dan saya ingin tanya nanti, apakah ini kan sudah terbiasa dengan kenaikan tarif dasar listrik, apakah ini juga akan berpengaruh lebih lagi terkait setelah kenaikan BBM, kemudian nanti 1 Januari harus bayar lebih untuk tarif dasar listrik yang naik. Nanti saya akan tanyakan ke Mas David setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Suara Anda.